Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Nurihda dengan NIM 23210109009. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi Quran dan tafsir Tarbawi yang diampu oleh Ibu Fahriyatus Sofa Alawiyah, SPD, MPD. Metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran sebagai kitab suci pedoman hidup seluruh muslim di dunia. Al-Quran begitu disakralkan, bahkan dalam memahami serta menafsirkan pun tidak bisa sembarangan. Para ulama telah merumuskan bagaimana metode penafsiran Al-Quran yang dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia akademis atau nanti di hari kelak di hadapan Tuhan. Adapun beberapa metode penafsiran Al-Quran, ada metode tahlili, metode ijmali, metode muqarrin, dan metode maudu'i. Adapun pengertian dari metode tahlili, metode ini adalah metode yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Bakir As-Sad, metode ini disebut sebagai metode tajzi'i, adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runutan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Selanjutnya metode ijmali. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas serta mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Selanjutnya ada metode muqarrin. Metode ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Yang terakhir ada metode maudu'i. Metode ini berdasarkan tema, yaitu memiliki satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Soal kedua yaitu tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Ilmu ini sebagai pelindung dari kesalahan, seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Selanjutnya adalah keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini akan diangkat derajatnya, seperti telah dijelaskan dalam surah Al-Mujadilah ayat 56 yang berbunyi, yarfa'illahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Soal selanjutnya yaitu tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Berikut ini adalah nasihat-nasihat Luqman yang disampaikan kepada anak-anaknya dalam surah Al-Luqman ayat 13-19. Yang pertama, Luqman menyarankan kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu, dan senantiasa bersyukur. Serta yang ketiga yaitu ihsan. Selanjutnya nasihat Luqman juga memberikan nasihat kepada anak-anaknya dalam surah Al-Luqman ayat 13-19, yaitu untuk mendirikan sholat, melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, serta bersabar, tidak sombong, bersikap moderat, rendah hati, dan sopan. Untuk soal terakhir yaitu pentingnya moderasi beragama. Moderasi dalam konteks beragama merujuk pada pendekatan yang seimbang dan toleran terhadap praktek keagamaan serta pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah 4 hal penting dalam moderasi beragama. Yang pertama ada toleransi antar agama.
Moderasi beragama mendorong toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Ini juga melibatkan sikap terbuka dan penghargaan terhadap pandangan dan praktek keagamaan orang lain tanpa menyalahkan atau memusuhi mereka. Toleransi ini memungkinkan kerjasama antar umat beragama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Selanjutnya adalah penghindaran ekstremisme. Moderasi beragama merupakan jalan tengah antara ekstremisme dan sekularisme yang menghargai nilai-nilai agama tanpa memaksakannya kepada orang lain. Hal ini membantu mencegah radikalisasi dan konflik agama yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas masyarakat. Seperti juga sudah disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 171 yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kalian bertindak melewati batas atau gulu dalam agama kalian. Selanjutnya adalah pemahaman yang berimbang. Moderasi beragama menitik beratkan kepada pemahaman yang seimbang terhadap ajaran agama, termasuk mengakui bahwa agama dapat dipahami dalam konteks budaya dan zaman tertentu, serta mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam menafsirkan ajaran agama. Yang terakhir adalah kontribusi positif dalam masyarakat. Moderasi beragama mendorong umat beragama untuk menjadikan agent perubahan positif dalam masyarakat. Hal ini meliputi keterlibatan dalam kegiatan amal, pemberdayaan sosial, serta advokasi atas nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perdamaian berdasarkan agama masing-masing. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.